Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Harmawalinda dari Fakultas FISE, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 2. Nah, baik teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Nah, sebelum kita lebih lanjut, lebih jauh membahas tentang ukuran pemusatan data, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan ukuran pemusatan data. Nah, baik, yang dimaksud dengan ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan di mana nilai tersebut menunjukkan pusat data. Nah, yang termasuk ke dalam ukuran pemusatan yaitu yang pertama rata-rata hitung atau means, yang kedua median, modus, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonis. Nah, teman-teman, di sini kita langsung ke contohnya saja supaya kita lebih paham tentang penjelasan yang akan saya jelaskan. Nah, di sini bisa kita lihat di papan. Di sini kita sudah mempunyai contoh dari tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini kita sudah punya dua kolom, yaitu kolom kelas dan kolom frekuensi. Nah, teman-teman perlu diingat dalam mencari letak dari tepi bawah, kelas bawah, kita perlu menambahkan frekuensi kumulatif untuk lebih mudah dalam mencari mediannya. Nah, masih ingatkah kalian teman-teman cara mencari frekuensi kumulatif? Nah, baik, akan saya bahas lagi. Dalam mencari frekuensi kumulatif, kita perlu menambahkan frekuensinya. Misalnya, pertama di sini kita frekuensinya 12. Di kelas pertama frekuensi kumulatif kita taruh 12. Nah, kita turunin lagi, 12 ditambah 6 sama dengan 18. 18 ditambah 3 sama dengan 21. Nah, begitu seterusnya ya teman-teman dalam mencari frekuensi kumulatif. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja membahas tentang median. Untuk data berkelompok, rumus median adalah LO ditambah C buka kurung N per 2 dikurangi F besar per F kecil, yang dimana LO adalah batas bawah kelas median, F besar jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median, F kecil frekuensi kelas median, dan C adalah interval kelas. Nah, di sini kita langsung masuk ke rumus. Di sini LO atau TB kita di baris yang keempat, yaitu 24 dan 27. TB kita dalam mencari TB dikurangi 0,5. Nah, jadi tepi bawah yaitu 23,5 karena dikurangi 0,5. Nah, ditambah C atau interval kelas. Di sini interval kelas kita 4 ya. Nah, buka kurung 52 atau N kita 52 per 2 dikurangi F besar atau frekuensi sebelum kelas median. Nah, di sini frekuensi sebelum kelas median kita 21. Nah, bisa kita lihat per 8. 8 adalah frekuensi di kelas median itu. Nah, 23,5 ditambah 4, hasil dari kurungan tersebut adalah 0,625. Jadi hasilnya 23,5 4 dikali 0,625 sama dengan 26. Nah, di sini median kita adalah 26. Nah, baik teman-teman, di sini langsung saja yang kedua, yaitu mencari nilai modus atau nilai yang paling banyak muncul. Rumus modus yaitu LO ditambah C buka kurung B1 per B1 ditambah B2, yang dimana tadi sudah saya jelaskan LO atau tepi bawah kelas adalah batas bawah kelas modus. Nah, B1 nya selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Nah, B2 nya selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Nah, baik teman-teman, langsung saja kita ke contohnya. Nah, baik teman-teman, langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Nah, tadi LO kita 32,5, interval kita atau C adalah 4. Nah, B1 kita di situ 14. B1 14
dan B2 kita 12. Nah, kita langsung saja mengkalikan yang kurung terlebih dahulu. 14 per 14 ditambah 12. Langsung saja kita kalikan hasilnya, kalikan 4 ditambah 32,5. Hasilnya 35,65. Nah, baik teman-teman, langsung saja yang ketiga yaitu menentukan rata-rata ukur. Bisa kita lihat pada papan dalam mencari rata-rata ukur adalah untuk data berkelompok G sama dengan anti-logs buka kurung sigma F dikali logs X per sigma F. Nah, teman-teman, dalam mencari rata-rata ukur di sini kita membutuhkan 5 kolom. Yang pertama bisa kita lihat, yang pertama kolom kelas, kolom nilai tengah, kolom frekuensi, logs X dan F logs X. Nah, baik teman-teman, di sini kita hanya tinggal mencari 3 kolom saja, yaitu kolom tengah, kolom logs X dan kolom F logs X ya, teman-teman. Nah, di sini cara mencari nilai tengah adalah misalnya kolom pertama kita, baris kelas pertama 12 ditambah 15 per 2 hasilnya 13,5 teman-teman. Nah, itulah nilai tengahnya untuk mencari nilai tengah sampai seterusnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya cara mencari logs X. Nah, cara mencari logs X adalah nilai tengah dengan menglogs X nilai tengahnya. Nah, selanjutnya untuk mencari F logs X adalah frekuensi dikali logs X. Misalnya frekuensi kita 12 dikali logs X-nya ya teman-teman, hasilnya pi logs X, lalu disigmakan atau dijumlahkan lagi hasilnya. Nah, kita masukkan ke rumus. Langsung saja kita masukkan ke rumus ya teman-teman. Di sini rumusnya sudah saya jelaskan tadi. G sama dengan antilog sigma F kali log X per sigma F. Antilog kita langsung ke rumus ya. Tadi sigma dari F log X sudah kita tentukan yaitu 71,88 per sigma F sama dengan 52. Hasilnya 1,3823. Langsung saja kita antilog ya teman-teman, hasilnya 24,11. Nah, baik teman-teman, langsung saja yang keempat yaitu menentukan rata-rata harmonik. Dalam menentukan rata-rata harmonik bisa kita lihat rumusnya di papan yaitu N per sigma F per X. Rumusnya untuk rata-rata harmonik data berkelompok. Nah, dalam rata-rata harmonik kita memerlukan 4 kolom, yaitu yang pertama kolom kelas, kolom titik tengah, kolom frekuensi, dan kolom frekuensi per X atau per titik tengah. Nah, di sini kita hanya menambahkan 1 kolom lagi ya, karena sebelumnya kita sudah punya kolom kelas, titik tengah, dan frekuensi. Yaitu kita menambahkan kolom frekuensi dikali titik tengah atau X. Nah, di sini untuk mencari frekuensi per X atau F per X adalah frekuensi dibagi titik tengah. Contohnya di sini 12 dibagi 13,5 sama dengan 0,88. Nah, terus yang kedua 6 per 17,5 hasilnya 0,34 sampai seterusnya ya teman-teman. Langsung saja hasilnya kita sigmakan atau kita jumlahkan dari F per X-nya. Hasilnya sama dengan 2,283. Selanjutnya kita langsung saja memasukkannya ke rumus. Rumusnya N sama dengan N per sigma F per X. Langsung saja N-nya 52, sigma dari F per X sama dengan 2,283. Hasilnya 52 dibagi 2,283 adalah 22,78. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari materi pemusatan data ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kepenulisan yang kurang jelas, dan penjelasan yang kurang dipahami. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.